Dan dugaan biasanya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya dengan tugas statistik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang statistik. Kalian pasti penasaran kan, apa itu statistik dan apa jenis-jenis statistik? Nah, perlu kalian ketahui bahwa statistik ini berperan penting dalam membuat suatu tugas akhir, terlebih lagi dalam sebuah penelitian. Kalian pasti penasaran kan, seberapa penting sih mempelajari statistik ini? Nah, mari sama-sama bersama saya, Rahel Hotma Lestari Sugian, dari kelas TPTP 3A dengan NIRM 010422 bersama kita membahas tentang statistik di dalam video kali ini. Nah, untuk lebih lanjut memahami tentang ilmu statistik, kalian harus tetap menyimak video ini dari awal sampai akhir. Iya bisa panjang. Iya kan kita kasih dari Nah, yang pertama kali itu ialah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu terjadi pada tugas akhir. Dan apa itu hipotesis? Kalian pasti penasaran kan apa itu hipotesis? Mengapa ada hipotesis pada tugas akhir? Dan apa saja sih contoh hipotesis pada tugas akhir? Dan yang paling penting yang kalian ketahui itu bagaimana metode untuk uji hipotesis. Hipotesis itu bisa dibilang seperti pendugaan parameter yang diuji berdasarkan data dengan metode statistik yang ada. Dan mengapa sih harus ada pengujian tersebut? Yaitu pengujian itu untuk memecahkan suatu permasalahan dalam variabel respon di suatu populasi. Lalu bagaimana solusi dan kajian solusinya? Solusinya itu ya berdasarkan dengan kajian pustaka. Di kajian pustaka itu kita akan mendapatkan variabel-variabel yang berpengaruh, treatment seperti apa yang perlu dipilih, dan kondisi seperti apa yang dibutuhkan, hingga munculnya lah sebuah dugaan atau hipotesis. Kemudian hipotesis sendiri itu diuji kebenarannya berdasarkan dengan data sampel. Kemudian ditarik kesimpulan untuk sebuah populasi. Contoh hipotesis. Contohnya itu permasalahannya ialah rendahnya produktivitas kakao di Kecamatan Banjar, Kabupaten Simalungun. Studi literatur dari permasalahan tersebut ialah satu, kurangnya penggunaan bibit unggul yang mempengaruhi produktivitas kakao, serta rendahnya tingkat pemangkasan produksi mempengaruhi produktivitas kakao. Maka ditariklah sebuah hipotesis atau dugaan sementara, yaitu hipotesis nol. Hipotesis nol itu penggunaan bibit unggul tidak mempengaruhi produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. Dan hipotesis internal atau hipotesis H1 yaitu penggunaan bibit unggul berpengaruh positif terhadap produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. Nah, pasti kalian bingung kan kenapa ada H0 dan H1? Nah, H0 dan H1 ini berbanding terbalik gitu. Kalau H0-nya itu tidak mempengaruhi, dan pasti hipotesis alternatifnya itu berpengaruh gitu. Yang kemudian H0 pemangkasan produksi tidak mempengaruhi produktivitas kakao di Kecamatan Bandar, dan H1 pemangkasan produksi berpengaruh positif terhadap produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. Lalu, kemudian hipotesis atau dugaan ini akan diuji berdasarkan dengan metode model regresi linear berganda yang kemudian diuji T, dan serta dilakukan pengujian akan ditariknya sebuah kesimpulan. Nah, itu dia sebagian dari hipotesis satu populasi. Dan jangan berpikir bahwa ini materinya udah selesai ya teman-teman. Masih ada nih materi yang selanjutnya yang jauh lebih penting. Pastinya kalian tetap berada di video ini hingga materinya benar-benar udah selesai saya jelaskan. Walaupun kita masih sama-sama belajar di sini. Nah, selanjutnya itu ada materi mengenai statistika diferensial.
yaitu statistika ini merupakan konsep dasar uji hipotesis. Nah, statistika itu terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih bedanya statistika deskriptif dengan statistika inferensial? Nah, perbedaannya itu ialah statistika deskriptif menyajikan hasil analisisnya sebagai tabel dan grafik, berbeda dengan inferensial yang menyajikan hasil akhirnya dalam bentuk probabilitas karena bertujuan untuk menjelaskan kemungkinan. Selanjutnya ada populasi, sampling. Populasi adalah, perlu kalian ketahui, populasi dalam statistika adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Nah, teman-teman, dalam statistika inferensial ini ada yang namanya parameter. Pasti kalian sudah tahu kan bahwa parameter itu adalah nilai yang menentukan suatu populasi. Yang kadang parameter ini belum diketahui, dan statistik ini sudah diketahui. Selanjutnya, statistika inferensial ini meliputi estimasi. Estimasi itu adalah waktu, estimasi titik, dan estimasi interval. Estimasi sendiri itu sendiri adalah proses menghasilkan perkiraan atau prediksi atau karakteristik tertentu berdasarkan data yang tersedia. Nah, estimasi dalam statistika inferensial ada dua, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Estimasi titik adalah penaksiran karakteristik populasi dengan sebuah nilai karakteristik populasi yang berasal dari sampel, sedangkan estimasi interval adalah penaksiran populasi dengan nilai-nilai dalam suatu interval tertentu. Dasar adanya estimasi interval adalah karena pada setiap penafsiran pasti mengandung sebuah kesalahan. Kemudian dilakukannya adalah uji hipotesis, yaitu uji hipotesis nol dan uji hipotesis alternatif. Contoh kasusnya yaitu yang pertama, pemerintah di suatu negara ingin mengestimasikan pendapatan seluruh penduduknya di masa pandemi. Namun, karena jumlah penduduk negara tersebut mencapai ratusan juta, maka pengambilan data ke seluruh penduduk tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, pemerintah mencatat pendapatan beberapa warga negara yang diposisikan sebagai sampel. Setelah data dikumpulkan, kemudian pemerintah mengestimasi bahwa pendapatan warga negaranya selama pandemi adalah sebesar 2 juta rupiah. Dan contoh kasus 2, yaitu seorang peneliti ingin menguji pengaruh senyawa temuannya dalam menanggulangi permasalahan hama lalat buah. Peneliti tersebut memiliki hipotesis bahwa senyawa tersebut dapat secara signifikan menurunkan tingkat kesuburan lalat buah. Dalam penelitiannya, peneliti tersebut melibatkan 50 pasang lalat buah. Setelah melakukan penelitian tersebut, dia menyimpulkan bahwa senyawa temuannya dapat menurunkan tingkat kesuburan lalat buah. Uji statistik. Uji statistik itu meliputi hipotesis statistik, hipotesis penelitian, hipotesis nol, hipotesis alternatif, kemudian pertanyaan penelitian.
Uji statistik menguji hipotesis nol, yaitu ada yang hasilnya menolak H0 dan gagal menolak H0. Setelah membahas konsep statistika inferensi ya, kita akan melanjutkan ke materi kita yang berikutnya, yaitu tentang yaitu jenis data dalam statistik adalah numerik, kategori, dan ranking. Nah, pembagian data numerik ini yang pertama ada discrete. Discrete ini ciri-cirinya tidak ada karena adanya yang dihitung dan tidak memiliki koma. Contoh dari discrete ini ialah seperti yang kita tahu, lempar 2 buah dadu. Contohnya 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah kontinu. Kontinu ini ada karena diukur, dan berbeda dengan discrete, kontinu ini memiliki koma dan nilainya tidak terbatas atau infinite. Contohnya itu adalah berat badan kita, tinggi badan kita, dan nilai mahasiswa. Pembagian yang kedua dari jenis data numerik ini ialah interval. Yang pertama itu interval. Kenapa? Karena interval ini memiliki ciri-ciri tidak memiliki angka nol mutlak atau null true zero. Bisa bernilai negatif dan bisa ditambahkan atau dikurangi. Contohnya ialah suhu, waktu, dan yang kedua ialah rasio. Berbeda dengan interval, rasio ini memiliki nol mutlak atau true zero dan tidak bernilai negatif, serta bisa dijumlahkan, ditambahkan, dibagi, dan dikali. Contohnya nih, jarak, dosis pupuk, ataupun durasi. Jangan sampai lupa ya teman-teman, yang interval itu tidak punya nol mutlak dan rasio memiliki nol mutlak. Jangan sampai tertukar, karena kadang kan kita bingung dalam menghafal sehingga bisa tertukar. Setidaknya kita memahami aja. Kalau semisal di interval ini bisa bernilai negatif, namun hanya bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Sementara di rasio, ini bisa dijumlahkan, ditambahkan, dibagikan, maupun dikalikan. Dan ini bisa juga bernilai negatif. Nah, selanjutnya, kemudian ini teman-teman, ada data kategori atau nominal dengan ciri-ciri sebagai berikut. Lebih bersifat kualitatif, bagian dari beberapa kelompok. Contohnya data biner atau binary, yaitu data dengan dua kategori, misalnya rusak atau tidak rusak, ya atau tidak, baik atau buruk, suka atau tidak suka. Kemudian data ras ini kayak misal dia sukunya Jawa, suku Sunda, Minang gitu, dan sebagainya. Data warna rambut nih seperti yang terlihat gitu. Misalnya data warna rambut teman-teman ada yang warnanya yang coklat, kemudian memiliki ada yang warnanya hitam, pirang, ataupun sebagainya. Kemudian ada angka numerik dari kategori ini tidak memiliki nilai matematis atau kayak tidak dihitung gitu teman-teman. Kemudian ada data ranking atau ordinal. Nah, kalau misalnya udah ranking atau ordinal kayak gini, kayak antara pasti ada numeriknya, ada hitungannya, ataupun ada kategorinya. Nah, emang iya data ranking dan ordinal ini tuh kayak kombinasi dari antara numerik dan data kategori. Namun, angka yang dimiliki oleh data ordinal memiliki arti matematis berbeda dengan data yang dimiliki oleh kategori. Nilai yang dimungkinkan dalam kategori ordinal ini biasanya itu memiliki rentang tertentu. Contoh dari data ranking atau ordinal ini. Rating yang kita berikan saat mengisi data kuesioner. Misalnya itu rentang 1 sampai 5.
bahkan tentang 1 sampai 10. Kemudian ada rating yang kita berikan pada suatu aplikasi di Play Store. Misalnya ranking 1 buruk atau ranking 5, rating 5 baik, sangat baik. Yang ditandai dengan jumlah bintang nih biasanya kan. Ya, waktu rata-rata yang diberikan oleh seorang ujian untuk mensurvei ukuran bibit kopi seperti konsentrasi digunakan. Nah, berikut dari jenis-jenis data yang ada gitu kan teman-teman. Tapi belum sampai selesai di situ saja materi kita. Masih ada beberapa materi lagi yang akan saya lanjutkan, yang akan saya paparkan kepada teman-teman semuanya. Dan saya harap materi yang selanjutnya ini bisa juga teman-teman pahami, sama seperti materi sebelumnya. Dan sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman untuk bisa memahami lebih lanjut, tetap stay di video saya dan jangan pernah skip video ini. Nah, teman-teman, untuk materi selanjutnya itu kita akan mempelajari sedikit banyaknya tentang ANOVA, yaitu suatu konsep dari statistik di mana ANOVA sendiri memiliki suatu pengertian. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan antara rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dalam perkenalkan seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test atau uji T. Namun, kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan yang lebih dari 2 kelompok. Berbeda dengan independent sample t-test yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari 2 kelompok saja. Nah, dalam kesempatan bahasan kali ini akan dijelaskan secara singkat oleh saya, namun dengan penuh harapan agar para pendengar dan teman-teman semuanya mudah memahami dan mempraktekannya dalam penelitian di lapangan nantinya. Konsep ANOVA atau kegunaan ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antar kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai uji F atau F hitung. Nilai uji F atau F hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika F dihitung lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa H1 dan menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan makna rata pada sebuah anggota kelompok. Analisis dari ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ini menguji apakah ada perbedaan bermakna antara perlakuan tersebut. Nah, konsep ANOVA berasumsi. Asumsi ANOVA itu data berdistribusi lebih normal, variansnya sama setiap K populasi, datanya minimal berskala interval, sampelnya bersifat random. Nah, ANOVA ini digunakan untuk membandingkan rata-rata antar kelompok dengan faktor pembeda hanya satu macam, yaitu ANOVA satu arah. Kemudian ilustrasi masalahnya ialah contohnya, suatu pabrik terdapat 5 stasiun kerja untuk menghasilkan produk yang sama. Ujilah apakah kelima stasiun tersebut memiliki produktivitas yang sama. Nah, untuk datanya itu ada seperti yang di tabel, di mana stasiun kerja itu faktor atau perlakuan, dan A1, A2, A3, A4, A5 itu ada level-levelnya. Kemudian ada juga total dan minnya.
ada dua sumber variasi, yaitu satu perbedaan karena perlakuan, ya di mana adanya perbedaan secara sistematis, misalnya perbedaan skill operator, kesiapan mesin, dan lainnya. Perbedaan yang kedua, terdapat perbedaan dalam perlakuan atau error, perbedaan yang terjadi secara acak nih. Nah, kemudian struktur datanya ini diurutkan seperti tabel yang ada di sini, di mana K1 itu jumlah perlakuan, N jumlah perulangan setiap perlakuan ke I, di mana Y-in data pengamatan perlakuan ke I dan perulangan ke N. Ini bacanya kayak mana? Yang K, N, Y-in, Y. Variabel Y, nggak tahu aku Y1 lah. Ini Jerry apa bacanya Jerry? Y-in nggak tahu aku apa. Huruf apanya itu yang kecil itu? I. Wih, Sudah. nggak tahu aku ini aja. Nilai dari 0 kepada 2. Nah, kemudian YIN yaitu data pengamatan perlakuan KI dan perulangan KN. Kemudian YI yaitu jumlah nilai data pengamatan perlakuan KI, yaitu Y bar I rata-rata nilai data pengamatan perlakuan KI. Y jumlah keseluruhan data pengamatan. Y bar rata-rata nilai seluruh data pengamatan. Kemudian ada pengujian hipotesis. Berdasarkan tabel ANAFA satu arah, di mana sumber variasi perlakuannya yaitu jumlah kuadrat perlakuan dengan derajat bebas K dikurang 1 dan rata-rata kuadrat seperti yang ada pada tabel dan seperti yang ada rumusnya pada PPT ini sendiri. Kemudian dimasukkan sesuai dengan rumus yang ada tadi. Berdasarkan dengan data-data yang sudah ada di tabel, teman-teman bisa perhatikan berdasarkan data-data dari tabel dengan teliti dan jangan sampai salah masuk rumus. Dan pengujian hipotesisnya itu berdasarkan tabel analisis variansi, di mana perlakuan mendapatkan jumlah kuadrat 85, 35, 6,47 dengan derajat bebas 4 dan rata-rata kuadrat 21, 33, 9,12 dan error mendapatkan jumlah kuadrat 12, 40, 20,3 dengan derajat bebas 25 dan rata-rata kuadrat 49, 60,81 dan totalnya itu 20, 9376,80 dengan derajat bebas 29, di mana kemudian akan dihitung oleh F hitung hingga memperoleh hasil 4,30. Ada juga beberapa rumus. Nah, pengujian hipotesis ini H0-nya mu A1 sama dengan mu A2 sama dengan mu A3 sama dengan mu A4 sama dengan mu A5. H1-nya rata-rata setiap perlakuan berbeda, minimal ada 2 perlakuan yang berbeda. Kemudian dengan taraf signifikannya yaitu 0,05, titik kritis pada F tabel yaitu 2,76 dan F hitungnya ada 4,30. Jadi keputusan yang diambil dari pengujian hipotesis ini yaitu tolak H0 karena F hitung lebih besar dari F tabel.
Jadi kita bisa menarik kesimpulan nih teman-teman berdasarkan F hitung itu rata-rata produktivitas kelima stasiun tersebut berbeda. Ya, P 24 jadi dari negatif 2,9 ya, sama dengan normal tersebut negatif 2 dengan negatif 4. Negatif 2. Nah, kemudian ada menyusun tabel ANAVA dengan Excel agar lebih mempermudah teman-teman untuk menyusun tabel ANAVA. Yang pertama itu kita buka Excel-nya terlebih dahulu, kemudian kita ke menu data, terus kita aktifkan nih data analisis di Excel. Data analisisnya itu ada di add-ins, kemudian analisis toolpath, kemudian klik OK. Kemudian setelah analisisnya itu diklik OK akan muncul menu ANOVA single vector. Kita klik itu ya teman-teman, karena ini masih satu arah. Kemudian kita input data berdasarkan data yang ada, kemudian kita pilih kolomnya seperti yang ada di tampilan berikut. Kemudian tabelnya akan tersusun seperti ini. Soal gambar yang ada di Excel kita So, berapa slide ini? Nah, teman-teman tadi tertunda karena adanya masalah jaringan saya. Eh, Untuk selanjutnya ini kita akan masuk ke studi kasus dari tabel ANAVA tersebut, yaitu seorang petani ingin mengetahui apakah ada pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman cabenya. Ini dalam sentimeter ya teman-teman. Petani tersebut menggunakan 5 jenis produk yang berbeda, dan melakukan pengamatan selama 2 minggu terhadap 20 tanaman cabai. Adapun satu jenis pupuk yang akan dicoba pada tanaman 4 cabai yang berbeda diperoleh sebagai data berikut. Teman-teman bisa lihat nih data-datanya yang ada di sini, bisa diperhatikan dengan seksama sebelum kita masukkan ke Excel. Dari data set yang di atas, One Way ANOVA merupakan metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan petani tersebut. Hal ini dikarenakan adanya 5 kelompok tanaman yang akan dibandingkan untuk melihat ada tidaknya perbedaan tinggi tanaman antar kelompok. Jika diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan tinggi tanaman antar kelompok, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman. Dan sebaliknya, jika kita tidak memperoleh hasil terhadap perbedaan tinggi tanaman antar kelompok, maka dapat disimpulkan tidak dapat pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman. Penyelesaiannya dengan RStudio, yaitu menyusun dataset di Excel seperti yang tadi saya jelaskan, kemudian import data ke RStudio. Nah, untuk import data R ke Studio ini sendiri, saya belum bisa nih buat menjelaskan lebih detail ke teman-teman, karena dari saya sendiri, saya belum mengerti bagaimana lebih jelasnya tentang RStudio ini. Karena di setiap laptop itu berbeda-beda. Karena di laptop saya, kadang hasilnya keluar, kadang nggak muncul nih teman-teman. Nah, kemudian melakukan uji asumsi ANAVA atau ANOVA, yaitu yang pertama asumsi normalitas, kemudian yang kedua asumsi homogenitas, dan jika memungkinkan asumsi di atas, lanjutkan dengan analisis one way ANOVA. Nah, untuk datasetnya, sebelum dilakukan import data software R, perlu menyiapkan datanya terlebih dahulu nih teman-teman. Hasil pengamatan di atas harus dikonversi menjadi 2 kolom saja, yaitu kolom tinggi tanaman, jenis pupuk, kolom tinggi tanaman berisi nilai pengukuran dalam sentimeter, dan kolom jenis pupuk berisi kode pupuk yang dicobakan ke tanaman tersebut. Secara umum, jika ingin melakukan uji one way ANOVA di R,
Data set harus dibuat menjadi kolom yang berisi variabel independen dan variabel dependen. Di mana dalam kasus yang merupakan variabel dependen adalah jenis pupuk dan variabel dependen adalah tinggi tanaman. Karena datanya sudah siap, maka bukalah software R yang diketikkan sintaks, kemudian sintaks berikut untuk mengimport file ke Excel dari Excel ke R. Seperti yang ada pada contoh ini ya teman-teman. Setelah sintaks tersebut di-run, silahkan pilih data yang akan dianalisis dan klik open untuk mengecek apakah data telah diinput secara benar. Kita dapat mengetik sintaks berikut, seperti yang view data. Sintaksnya itu diklik view data ya teman-teman. Maka data akan terlihat sebagai berikut. Nah, uji asumsi ANOVA tersebut karena uji ANOVA merupakan uji statistik parametrik, maka ada dua asumsi yang harus terpenuhi, yaitu menurut Widasari pada tahun 1988 dalam bukunya yang berjudul Materi Pokok Rancangan Percobaan, asumsi-asumsi yang mendasari ANOVA yang perlu diperhatikan agar pengujian menjadi sahih adalah residual, percobaan menyebar normal, atau asumsi normalitas residual, serta residual percobaan mempunyai varian yang homogen atau asumsi homogenitas residual. Untuk menghitung nilai residual terlebih dahulu, dilakukan pemodelan ANOVA menggunakan sintaks berikut, yaitu ANOVA underscore pupuk, seperti rumus yang ini ya teman-teman, yang ini. Kemudian pemodelan ANOVA akan dilakukan menggunakan fungsian AOV, di mana maksud dari tinggi tanaman jenis pupuk adalah untuk menguji hipotesis apakah tinggi tanaman dipengaruhi oleh jenis pupuk atau tidak. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai fungsian AOV, kita dapat mengetik sintaks berikut. Dan pada jendela help akan muncul penjelasan seperti berikut. Setelah dilakukannya pemodelan, definisikan nilai residual dari model dengan nama pupuk residuals. Seperti yang ini teman-teman. Pada bagian objek, sesuaikan dengan nama model yang akan diuji. Karena sebelumnya model ANOVA telah didefinisikan dengan nama ANOVA underscore pupuk, maka objeknya sama dengan ANOVA underscore pupuk. Karena kita telah mendapatkan nilai residual yang disimpan dalam variabel pupuk, residuals, maka uji asumsi dapat segera dilakukan. Untuk asumsi normalitas dapat dilakukan berbagai jenis metode. Pada metode kali ini akan dilakukan uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk yang terdapat pada package Nortest, di mana library atau Nortest kemudian kita buat Shapiro test pupuk residuals. Berikut output yang akan diperoleh. Seperti inilah nanti bentukan output yang akan kita peroleh jika kita telah mengikuti langkah-langkah yang tadi. Oleh karena itu, teman-teman harus lebih teliti. Karena jika langkah-langkahnya dari awal udah salah, pasti hasilnya nggak akan muncul. Dari output di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, residual berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan residual memiliki p-value sebesar 0,2572, lebih besar dari 0,05. Asumsi homogenitas. Karena uji asumsi normalitas terpenuhi, maka kita dapat melanjutkan ke uji asumsi homogenitas. Tapi jika pada tahap ini asumsi normalitasnya tidak terpenuhi, kita harus melakukan transformasi data terlebih dahulu atau melakukan uji perbandingan menggunakan metode lain, seperti Kruskal-Wallis yang merupakan uji perbandingan non-parametrik. Untuk menguji homogenitas residual akan dilakukan fungsian Levene test pada package
Bisa digunakan juga metode alternatif sesuai dengan kebutuhan. Berikut output yang diperoleh. Dari output yang di atas, kita dapat menyimpulkan nih teman-teman, bahwa pada taraf signifikansi yang 5%, residualnya memenuhi asumsi homogenitas. Hal ini dikarenakan residual memiliki p-value sebesar 0,369 lebih besar dari 0,05. Nah, jadi karena uji asumsi normalitas dan homogenitas terpenuhi, maka kita dapat melanjut nih ke analisis utama kita, yaitu one way ANOVA. Kerjaan pause. Nah, one way ANOVA untuk melihat tabel F dari uji ANOVA bisa langsung diketik pada sintaks berikut, sama seperti pemodelan ANOVA bagian awal. Lihat aja nih teman-teman sintaksnya seperti ini, dan akan diperoleh output seperti ini. Untuk pengujiannya hipotesisnya, kita dapat melihat F-value atau PR pada tabel. Jika menggunakan F-value, maka pengujian akan dilakukan dengan membandingkan nilai F value dengan F tabel, di mana H0 ditolak jika F value lebih besar F tabel. Jika menggunakan PR lebih besar F, maka pengujian akan dilakukan dengan membandingkan nilai PR dengan alfa, di mana H0 ditolak jika PR dalam kurung lebih besar dari F, lebih kecil alfa. Dan dari output di atas diperoleh hasil bahwa pada taraf signifikansi 5%, H0 ini ditolak. Dikarenakan ya seperti tadi, PR sama dengan 5,15 dikali 10 kurang 13, yang artinya terdapat perbedaan tinggi tanaman antar kelompok pupuk, atau dapat dikatakan bahwa ada pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman. Nah, jika ingin mengetahui jenis pupuk mana yang merupakan pupuk terbaik, dapat dilakukan menggunakan post hoc test. Terima kasih. Hai guys. Ternyata materi yang saya sampaikan tidak hanya sampai di analisis ANOVA saja, melainkan ada satu materi lagi yang kurang saya jelaskan, yaitu tentang kolerasi dan regresi. Nah, analisis berupa analisis korelasi itu digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Ukuran yang digunakan untuk mengetahuinya ialah derajat hubungan tersebut. Itu yang disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kuat hubungan antara variabel, bentuk atau arah hubungan, dan besarnya kontribusi variabel terhadap variabel terikat. Bentuk atau arah hubungan di antar variabel, koefisien korelasi dinyatakan dalam positif atau negatif. Nah, tabel korelasi itu interval nilai dari 0,00 sampai 0,199, itu kekuatan hubungannya sangat rendah, dan kemudian 0,200 sampai 0,399 itu kekuatan hubungannya rendah atau lemah. Begitu selanjutnya dengan taraf yang seperti ada di tabel ini. Kemudian analisis korelasi sederhana bertujuan untuk menguji hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Adapun dari analisis korelasi sederhana, yaitu yang pertama, Pearson product moment, digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk interval atau rasio. Yang kedua, Spearman rank, yang berfungsi untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk ordinal.
Dan kemudian ada penjelasan mengenai rumus dari Pearson product moment. Rumusnya di antara lain koefisien korelasi YX sama dengan jumlah data N sigma XY dikurang sigma buka kurung sigma X tutup kurung buka kurung sigma Y tutup kurung per akar dari buka kurung N sigma X kuadrat tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2, kemudian buka kurung lagi N sigma Y kuadrat tutup kurung dikurang sigma Y tutup kurung kuadrat. Contoh dari Pearson product moment ialah seorang peneliti ingin mengetahui hubungan lamanya tidur X dengan kestabilan emosi yang disebut Y. Data penelitian sebagai berikut yang ada di dalam tabel ini. Kemudian Pearson moment menentukan hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi, dan HA terdapatnya hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Menghitung data yang dibutuhkan, N-nya ada 10, sigma X-nya 1090, sigma Y-nya 770, sigma XY 90.550, sigma X kuadrat 143.700, dan sigma Y kuadrat 61.400. Kemudian ada Pearson product moment menghitung korelasi dari product moment. Seperti dimasukkan rumus yang tadi saya katakan, kemudian dimasukkannya N sama dengan 10, sigma XY sama dengan 90.550, dan begitu seterusnya seperti yang ada disesuaikan di sini. Kemudian Pearson product moment menentukan kriteria. Jika R hitung lebih kecil sama dengan R tabel, berarti H0 diterima. Namun jika R hitung lebih besar R tabel, berarti H0 ditolak. Dalam menentukan R tabel, taraf signifikansi sama dengan 0,05, di mana DF sama dengan N kurang 2, sama dengan 10 dikurang 2, sama dengan 8, di mana R tabel 0,632, kemudian membandingkan R hitung dan R tabel, di mana R hitung 0,913, R tabel 9,632, yang berarti H0 ditolak. Dan dari situ, dari perbandingan R hitung dan R tabel, kita dapat menarik suatu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut yaitu terdapatnya hubungan positif antara lamanya waktu tidur dan kestabilan emosi. Nah, yang kemudian kedua ini ada Spearman rank, di mana Spearman rank ini adanya rumus seperti koefisien korelasi Spearman rank sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma D kuadrat per N buka kurung N kuadrat dikurang 1. Nah, contohnya seorang peneliti ingin mengetahui hubungan hasil ujian statistik yang diibaratkan itu X dengan hasil ujian MathPen yang diibaratkan itu adalah Y, dengan data penelitian sebagai berikut. Kemudian, berdasarkan data penelitian, kita dapat menentukan hipotesis H0 tidak terdapat hubungan antara hasil ujian atau X dengan hasil ujian MathPen. HA, terdapatnya hubungan antara hasil ujian statistik X dengan hasil ujian MathPen. Nah, ranking dari data ini ditentukan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kemudian kita perlu menghitung data yang ada di bawah ini. Kemudian kita masukkan rumus korelasi Spearman-nya berdasarkan dengan data.
di mana sigma D kuadratnya itu adalah 24, N-nya 10, kemudian dengan kita memperoleh hasilnya itu 0,854. Nah, dari hasil tersebut kita bisa menentukan kriteria di mana jika R hitung lebih kecil sama dengan R tabel, maka H0 diterima. Namun jika sebaliknya, maka H0 ditolak. Nah, dalam menentukan R tabel, maka kita perlu menentukan taraf signifikansi yaitu 0,05 dengan N sama dengan 10 dan R tabel 0,648. Nah, kita kemudian membandingkan R hitung dan R tabelnya, di mana R hitungnya adalah 0,854 lebih besar R tabel 0,648 yang artinya H0 ditolak, dan kita bisa menarik kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang positif antara hasil ujian statistik dan hasil ujian metodologi penelitian. Kemudian setelah dari kolerasi kita lanjut ke regresi. Nah, regresi ini bertujuan untuk memprediksi hubungan antara variabel-variabel. Syarat dari analisis regresi yaitu hubungannya harus diketahui antara variabel dan variabel kriterium dan variabel terikat, variabel prediktor, variabel bebas. Contoh, dari hasil analisis korelasi dinyatakan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dan kinerja. Dikarenakan adanya hubungan yang signifikan, maka dilakukannya uji prediksi. Apakah kinerja seseorang dapat diprediksi dari motivasi kerjanya? Nah, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi distribusi data yang terdiri dari satu variabel kriterium dan satu variabel prediktor. Kemudian diambil asumsi, yaitu satu, data diambil secara random dari populasi. Kedua, data memiliki pasangan yang sama. Ketiga, data berdistribusi normal. Dan yang terakhir, hubungan antara variabel linear. Analisis regresi linear sederhana memiliki bentuk umum Y sama dengan A ditambah BX. Dengan koefisien A dan B, A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Dan di mana yang koefisien B-nya N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Contohnya, suatu penelitian dengan judul Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan Kinerja Guru dengan data seperti berikut. Kemudian kita dapat mendeskripsikan datanya, di mana N sama dengan 7, sigma X sama dengan 34, sigma X kuadrat sama dengan 176, sigma Y sama dengan 48, sigma Y kuadrat 340, dan sigma XY 243. Kemudian kita masukkan rumus X bar sama dengan sigma X per N sama dengan 34 per 7, yaitu 4,857. Kemudian untuk mencari Y barnya, kita masukkan rumus sigma Y per N, yaitu sama dengan 48 per 7, sama dengan 6,857. Kemudian kita analisis menghitung koefisien regresinya. Nah, di sini sigma Y-nya 48 dan sigma X-nya 176 dan sigma X-nya 34 dan sigma XY 243.
Kemudian kita per N-nya 7. Dan sigma X kuadratnya 176 pangkat 2. Dan 34 pangkat 2. Kemudian kita jumlahkan dan memperoleh hasil 2,447. Kemudian dengan koefisien B kita mencari dengan rumus N dikali sigma XY dikali sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat dan memperoleh hasil 0,908. Analisis regresi sederhana, itu menghitung jumlah kuadrat total, yaitu sigma Y kuadrat sama dengan 340, menghitung jumlah kuadrat regresi A, JK atau JKA, yaitu 329,143, menghitung jumlah kuadrat reduksi, yaitu dengan rumus JKR sama dengan JKT dikurang JKA dengan hasil 10,857. Kemudian menghitung jumlah kuadrat regresi B, yaitu JKB sama dengan JKREG sama dengan B buka kurung sigma XY dikurang sigma X dikali sigma XY per N. Maka diperoleh hasil 8,97. 8,950. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat sisa, di mana JKS sama dengan JKT dikurang JKA dikurang JKREG dengan hasil 1,907. Kemudian menghitung uji F, di mana F sama dengan JKREG per 1 dibagi JKS per N kurang 2 dengan hasil 23,466. Dalam menentukan kriteria, F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, berarti H0 diterima, namun jika F hitung besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Dalam menghitung F tabel, maka jika pembilang sama dengan 1, buka kurung jumlah variabel bebas atau jumlah variabel bebas, jika penyebut sama dengan N dikurang 2 sama dengan 5. Wih, capek kali dari tadi aku ngomong kan. Total rupanya. Nah, dalam menghitung F tabel, jika penyebut N kurang 2 sama dengan 5, F tabelnya 6,61. Nah, dapat kita tarik kesimpulan F hitung sama dengan 23,47 lebih besar dari F tabel 6,61, berarti H0 ditolak. Dan kesimpulannya, terdapat hubungan signifikan antara gaya kepemimpinan Kepsek dengan kinerja guru berdasarkan persamaan Y sama dengan 2,447 ditambah 0,908X dapat diartikan bahwa kenaikan skor rata-rata gaya kepemimpinan Kepsek sebesar 1 unit, maka akan meningkatkan kinerja guru sebesar 0,908 pada konstanta 2,447. Analisis regresi adalah suatu analisis yang kita gunakan untuk menganalisis ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata dari variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Apabila digunakan satu variabel dependen, maka regresi yang terbentuk disebut regresi sederhana. Apabila terdapat lebih dari satu variabel independen, maka regresi yang terbentuk
disebut regresi berganda. Regresi linear berganda, bentuk atau modelnya secara umum seperti ini. Pengujian hipotesisnya ada 2 tahap, yaitu simultan, berbarengan, dan tidak adanya X yang terpengaruh terhadap Y, ada X yang berpengaruh terhadap Y, statistik uji F atau ANOVA, kriteria pengujian H0 ditolak bila p-value kecil taraf uji signifikannya. Kemudian, pengujian hipotesis lanjutan, parsial, pengujian terhadap masing-masing X, yaitu H0 seperti ini, dan statistik uji T, kriteria pengujian H0 ditolak bila p-value taraf uji signifikan. Nah, dimisalkan dalam contoh soal ini, kita menganalisa pengaruh jumlah sales dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan mobil. Berikut rata-rata data penjualan mobil per bulan di bawah 20 wilayah berbeda, beserta data jumlah sales dan biaya promosi yang dikeluarkan. Pernyataannya adalah, apakah terdapat pengaruh jumlah sales dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan mobil? Identifikasi soal. Diketahui rata-rata pengujian atau penjualan mobil per bulan di 20 wilayah berbeda, beserta data jumlah sales dan biaya promosi yang dikeluarkan. Nah, dari data tersebut bisa kita analisa bahwa penjualan mobil dipengaruhi jumlah sales dan biaya promosi. Penjualan mobil bisa diartikan dengan Y, dan penjualan sales bisa diartikan X1, dan biaya promosi yaitu X2. Dan seperti ini kita memasukkan rumus ke Excel. Seperti ini juga, seperti yang sudah dijelaskan di bagian ANOVA tadi ya teman-teman. Kemudian dalam tabel summary outputnya akan ditampilkan nilai multiple R, kemudian R square, dan adjusted R square, dan standard error, dan jumlah observasi. Kemudian ditampilkannya tabel summary output, ini menunjukkan kekuatan hubungan antara model variabel bebas dengan variabel terikat, atau goodness of fit, yaitu mengukur kebaikan suatu model. Kemudian multiple R, atau disebut dengan koefisien kolerasi antara variabel output dan input, adalah suatu ukuran yang mengatur tingkat keeratan hubungan linear antara variabel terikat dengan seluruh variabel bebas secara bersama-sama. Berikut adalah kategori korelasinya. Dilihat dari besarnya nilai multiple R, nilai korelasi antara X1, X2 dengan dia adalah 0,8567, termasuk dalam kategori yang kuat. Kemudian, R square atau R kuadrat, atau disebut juga dengan koefisien determinasi, merupakan besaran yang menyatakan proporsi atau presentasi variasi total dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Kemudian, determinasi dapat diartikan sebagai besaran kemampuan variabel prediktor X dalam mempengaruhi variabel respon Y. Nilai ini artinya adalah bahwa 73,39% variasi penjualan dipengaruhi oleh variasi jumlah sales dan biaya promosi. Sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model ini. Sifat R kuadrat, apabila variabel X-nya makin banyak, maka nilainya makin tinggi dan bisa mendekati 100%, dan dalam kategori ini tidak mungkin 100%, oleh karena itu dibuatlah adjusted R square. Adjusted R square merupakan nilai R square yang telah disesuaikan dengan banyaknya variabel atau derajat bebas yang ada dalam model. Besaran ini nilainya selalu lebih kecil dari R square yang dapat bernilai negatif. Seringkali juga disarankan jika variabel bebas lebih dari 2, sebaiknya menggunakan adjusted R square. Namun pada kasus ini, diperoleh nilai adjusted R square sebesar 0,7026. Nilai ini artinya adalah bahwa 70,26% variasi penjualan dipengaruhi oleh variasi jumlah sales dan biaya promosi.
Sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model ini. Kemudian ada standard error of the estimate merupakan besaran yang mengukur kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai variabel dependen. Dalam analisis yang telah dilakukan, diperoleh nilai standard error of the estimate sebesar 17,43672664. Artinya, rata-rata penyimpangan variabel dependen prediksi terhadap variabel dependen sebenarnya sebesar 17,43672664. Artinya apa? Yang kita hitung ini biasanya sebuah prediksi, jadi simpangan error antara prediksi dan kenyataan. Artinya banyak kemungkinan kesalahan prediksi dalam penjualan. Observasi adalah jumlah pengamatan. Tabel ANOVA atau Analysis of Variance diterjemahkan oleh analisis ragam. Dari tabel ANOVA tersebut diungkapkan bahwa keberagaman data aktual dari variabel terikat bersumber dari model regresi dan dari residual. Dalam pengertian sederhana, untuk kasus kita adalah variasi turun naiknya atau besar kecilnya penjualan disebabkan oleh variasi yang jumlah sales dan biaya promosi serta dari faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi penjualan yang tidak kita masukkan dalam model regresi residual. Tabel ANOVA atau Analysis of Variance ditampilkan perhitungan regresi yang mencakup intercept atau konstanta dan koefisien-koefisien regresi untuk masing-masing variabel nilai hitung F dan signifikansi F, standard error, t-stat, p-value, dan selang kepercayaan atau confidence level. Kemudian uji hipotesis. Itu yang pertama, uji simultan. Kita lihat p-value-nya atau significance F-nya. Dalam data ini, H0 ditolak apabila p-value lebih kecil signifikan. Di tabel p-value adalah 0,00001 kecil 0,05, maka H0 ditolak, artinya H1 diterima, berarti variabel X yang berpengaruh terhadap variabel Y. Pertanyaan berikutnya, variabel X mana yang berpengaruh? Apakah X1 atau X2 atau keduanya? Untuk menjawabnya, kita lanjut ke uji parsial dengan menggunakan uji T, di mana kriteria pengujiannya p-value saja, dan H0 diterima apabila p-value kecil signifikan. Uji parsial. Satu persatu variabel diperiksa, yaitu variabel X, jumlah sales. Kita lihat p-value-nya ternyata nilai p-value-nya itu 0,0392, kecil 0,05, berarti H0 ditolak, artinya X1 atau jumlah sales berpengaruh signifikan pada Y atau penjualan. Variabel X2 atau biaya promosi, ternyata nilai p-value-nya yaitu 0,016, lebih kecil 0,05, berarti H0 ditolak. Artinya X2 atau biaya promosi berpengaruh pada signifikan pada penjualan Y. Berarti hasil dari uji parsial sesuai dengan hasil uji simultan, yaitu ada pengaruh dan ternyata kedua variabel independen baik jumlah sales atau X1 ataupun biaya promosi X2 berpengaruh terhadap signifikans penjualan atau Y. Hasil penjualan Y sama dengan 121,25 ditambah 9,7 X1 ditambah 6,67 X2. Variabel koefisien jumlah sales ataupun biaya promosi bernilai positif, yang berarti ada pengaruh positif atau searah dengan penjualan. Artinya semakin banyak sales maka semakin tinggi penjualan, biaya promosi semakin tinggi, penjualan semakin tinggi. Konstanta atau intercept sebesar 121,25, artinya jika X1 dan X2 bernilai 0 atau perusahaan tidak menggunakan tenaga sales dan juga tidak mengeluarkan biaya promosi, maka Y atau penjualan rata-rata sebesar
121,25 juta dengan asumsi variabel di luar X1 dan X2 konstan atau tidak berubah. Koefisien sebesar 9,07 menunjukkan bahwa setiap satu orang sales maka akan memberikan kontribusi peningkatan jumlah penjualan rata-rata tiap bulan sebesar 9,07 juta rupiah dengan asumsi bahwa biaya promosi atau X2 tetap atau konstan serta variabel lain selain dalam model juga konstan. Setiap penambahan 1 juta biaya promosi, maka akan memberikan kontribusi peningkatan jumlah penjualan rata-rata tiap bulan sebesar 6,6 juta rupiah dengan asumsi bahwa jumlah sales atau X1 tetap konstan serta variabel lain selain dalam model juga konstan. Mungkin cukup sekian dari materi yang bisa saya paparkan atau saya jelaskan. Dan banyak mungkin dari materi yang saya paparkan yang teman-teman kurang mengerti atau sulit untuk dipahami karena penjelasan saya yang kurang ataupun adanya kelalaian saya saat menjelaskan. Namun kembali lagi teman-teman, kita di sini sama-sama belajar. Saya juga masih belajar untuk menjelaskan terhadap teman-teman dan kurang lebihnya saya ada yang tidak mengerti dari materi tersebut. Makanya kurang lebih materinya kurang memuaskan untuk saya jelaskan. Namun, tidak ada salahnya untuk mencoba untuk mempelajari lebih lanjut. Oleh karena itu, saya memohon maaf atas setiap kesalahan dalam penggunaan bahasa, pengucapan kata, maupun pemaparan materi saya yang kurang baik. Saya harap teman-teman semuanya berkenan untuk tetap like video ini, mengkomen, dan memberikan saran kepada saya untuk membangun video yang lebih baik selanjutnya. Nah, sekian dari materi-materinya. Mungkin ada banyaknya dari materi yang saya jelaskan, bisa teman-teman tangkap, bisa teman-teman ambil manfaatnya. Dan sekali lagi buat teman-teman, untuk mempelajari sebuah materi, terlebih lagi statistik, kita harus lebih teliti dari awal. Kita harus memperhatikan materinya dari awal. Nah, mungkin materi ini tidak berurutan dari awal, ada yang lompat-lompat, karena pembuatan materi ini sendiri sesuai dengan apa yang saya ingat ketika saya mempelajarinya. Nah, buat teman-teman, jangan lupa untuk selalu belajar dan selalu berusaha. Dan sekian dari hasil penutupan saya ucapkan sampai jumpa buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah berada di sampai akhir video ini dan menonton video ini dari awal hingga habis. Kalian tetap semangat ya untuk terus belajar, dan untuk kalian yang sedang melakukan penelitian, kalian adalah orang yang hebat karena meneliti sesuatu. Saya ucapkan sampai jumpa. Sampai